41. Bengong bisa bikin orang mati. Setelah melakukan itu, Davis langsung menyeret Reza menjauh dari Bastian. Kini di sana ada Sandy seorang. Kaos merah yang dikenakan pria itu kini sudah basah kuyup dengan keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Celana pendeknya pun sudah basah akibat dia pipis di celana. Charlie, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk pria ini? Tanya Bastian. Aku rasa memotong lidahnya adalah hukuman yang baik. Bagaimanapun dia sudah menawarkan pekerjaan untuk memfitnah Anda, jadi, jika lidahnya dipotong dia tidak akan lagi bisa berbicara dan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain, kata Charlie. Kamu sangat bijaksana sekali, Charlie. Kalau begitu kamu lakukan sesuai dengan yang kamu katakan tadi. Ucap Bastian. Terima kasih, Tuan. Baik aku akan lakukan. Ucap Charlie. Sandy menggelengkan kepalanya dengan sangat keras, air matanya kini menetes di pipinya. Dia sangat ketakutan. Pak Charlie, tolong jangan lakukan itu. Kamu adalah seorang mafia terbesar sekaligus pengusaha hebat. Mana mungkin kamu bisa membela seorang bocah seperti dia? Kamu tahu dia siapa? Dia itu adalah menantu sampah dari keluarga Winata. Tentu saja kamu enggak boleh tunduk kepadanya. Nggak ada keuntungan sama sekali bagimu berada di sisinya. Kalau kamu mau membebaskanku, aku akan memberikanmu uang yang banyak, ucap Sandy, mencoba untuk membujuk Charlie agar mau berubah pikiran. Mendengar ucapan dari pria gendut itu, bukan membuat Charlie berubah pikiran, tapi membuatnya malah bertambah geram dengan pria itu. Kurang ajar sekali kamu. Berani-beraninya kamu berbicara buruk mengenai Tuan Dominic. Kamu memang benar-benar harus dibungkam. Davis, potong lidahnya. Geram Charlie. Dengan dibantu oleh Yo yang membuka mulut Sandy lebar-lebar, Davis memotong lidah Sandy. Lalu dia membuang lidah itu ke kolam ikan. Sandy berguling-guling di tanah sambil memegang mulutnya yang terus mengeluarkan darah. Suara raungannya pun terdengar dengan sangat pilu. Charlie kemudian menghadap ke arah Bastian. Lalu, dia berkata, aku sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan. Apakah ada yang harus aku lakukan lagi? Satu lagi, aku minta kamu menggerakkan media untuk membersihkan namaku dan Laura. Pastikan semuanya bersih, bagaimanapun caranya dan seberapa besar pun biayanya, aku akan membayarnya. Ucap Bastian. Charlie memegang dadanya dengan tangan kanan lalu dia berkata, siap laksanakan, Tuan Dominic. Kamu tidak perlu memikirkan tentang biaya, aku akan mengurusnya. Kamu hanya tinggal duduk manis saja. Bastian mengangguk seraya tersenyum. Kemudian Charlie dan anak buahnya pergi meninggalkan pemancingan pribadi milik Bastian itu. Mereka tidak lupa membawa Sandy dan Reza untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tentu saja dengan apa yang mereka alami sekarang, kedua orang itu tidak mungkin berani melapor atau bahkan dendam kepada Bastian. Mereka tidak ingin lagi merasakan sakit seperti yang dia rasakan sekarang. Ketika Bastian akan pulang, Maman datang dengan membawa sapu. Dia berniat untuk melanjutkan bersih-bersih pemancingan itu. Namun Maman terkejut ketika melihat beberapa bercak darah. Dia pun menjadi mengkhawatirkan majikannya. Dan Bastian, apa baik-baik saja? Apa orang tadi melukaimu? Tanya Maman. Bastian menggelengkan kepalanya seraya berkata, enggak kok. Aku baik-baik saja. Tapi ada bercak darah di sana. Apa itu darahmu? Tanya Maman seraya menunjuk ke arah beberapa tetes darah. Bastian mendesis. Dia tidak menyangka kalau masih ada beberapa tetes darah di sana. Padahal sebelumnya, dua orang anak buahnya Charlie sudah membersihkan darah-darah itu sebelum mereka pergi. Tapi ternyata masih saja ada terlewat. Oh itu, tadi temanku itu, anak buahnya kena kail pancingan pas mau melepas kail dari mulut ikan. Maklumlah, orang baru dalam dunia memancing, kata Bastian. Oh begitu, syukur kalau memang dan Bastian nggak kenapa-napa, ucap Maman. Bastian tersenyum. Kemudian dia pun melangkahkan kakinya keluar dari pemancingan itu. Ketika keluar dari pemancingan, niat dia adalah kembali ke panti asuhan. Di hari libur seperti ini dia ingin bermalas-malasan. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia ingin pergi ke danau buatan pinggir kota di timur Jakarta. Di sana adalah tempat di mana dulu Bastian sering menghabiskan waktu sebelum menikah dengan Alexa. Bastian, kamu mau kemana lagi?
Tanya Bu Panti yang sedang duduk di depan panti asuhan mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Aku ada perlu dulu, Bu. Mau ke danau? Jawab Bastian. Ya sudah kalau begitu, hati-hati, ya, di jalannya. Ucap Bu Panti. Bastian tersenyum seraya berkata, iya, Bu. Dengan menggunakan motor tuanya, Bastian berangkat menuju ke danau buatan yang tidak terlalu jauh dari panti asuhan. Hanya sekitar 20 menit saja dia telah tiba di danau itu. Hari ini sangat cerah, tapi di danau terasa sangat sejuk karena banyak pohon besar di sekelilingnya. Tidak heran kalau di sana banyak yang sedang menghabiskan waktu. Ketika akan menuju ke sisi sebelah barat danau tersebut, baik banget Bastian terkejut melihat Alexa sedang duduk di kursi panjang seorang diri dengan tatapan kosong. Kursi tersebut tidak terlindungi oleh pohon sehingga panas dari sinar matahari langsung menyorot. Tapi Alexa tampak tidak merasakan panas sedikit pun. Dia terdiam bagai patung. Bastian pun berinisiatif untuk menghampirinya setelah sebelumnya dia membeli 2 buah es krim terlebih dahulu. Cuaca hari ini sangat cerah sekali, ya. Ucap Bastian seraya duduk dan menyodorkan sebuah es krim kepada Alexa. Alexa menoleh ke arah Bastian. Dia terkejut mendapati suaminya itu berada di sampingnya. Bastian, kamu ngapain di sini? Tanya Alexa. Bastian menggerakkan tangannya yang sedang memberikan es krim kepada Alexa. Wanita itu pun mengerti dan langsung mengambil es krim yang diberikan oleh Bastian. Aku niatnya ke sini untuk, ya, sekedar menyegarkan pikiran. Terus pas sampai, aku nggak sengaja lihat kamu di sini lagi bengong. Jadi, aku pikir akan lebih menyenangkan kalau bersama denganmu, jelas Bastian. Alexa mengangguk-anggukan kepalanya dengan pelan. Lalu dia mengembalikan pandangannya ke arah depan. Kemarin tetangga sebelah panti meninggal pas lagi bengong, kata Bastian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bastian, Alexa langsung menoleh ke arah suaminya itu dengan kening yang mengerut. Kamu serius? Tanya Alexa. Bastian menganggukkan kepalanya seraya berkata, iya. Dia bengong di depan rumah sambil minum obat pembunuh nyamuk. Sontak saja Alexa langsung memukul bahu Bastian dengan keras. Ih nyebelin banget, sih. Aku udah serius dengerin cerita kamu, malah bercanda. Kesal Alexa. Bastian tertawa setelah berhasil membohongi Alexa. Ya habisnya kamu, dilihatin dari tadi, tatapannya kosong gitu. Memangnya kamu ada masalah apa? Cerita saja sama aku, siapa tahu aku bisa membantumu, kata Bastian. Alexa langsung kembali murung. Dia teringat kembali dengan masalah yang sedang dia hadapi. Setelah beberapa lama diam, akhirnya Alexa berkata, aku dipecat sama nenek. Hah? Bastian terkejut sampai dia terbatuk-batuk karena tersedak es krim yang sedang dia makan. Setelah berhasil mengendalikan diri, Bastian berkata, kamu dipecat. Maksudnya kamu dipecat dari perusahaan Winata Sentosa. Kenapa nenek bisa memecat kamu? Kamu, kan anggota keluarga Winata, kamu nggak bisa dipecat seperti itu dong. Ini buntut dari tindakanku kemarin. Kabar mengenai aku yang membatalkan kontrak kerja sama perusahaan kita, sampai di telinga nenek. Pagi ini dia mengadakan rapat dan keputusan akhirnya dia memecat aku, jelas Alexa. Loh kok bisa? Aku saja belum bereaksi apapun tentang masalah itu. Aku belum menandatangani pembatalan kontrak kerja sama kita. Kerjasama ini masih berjalan, kata Bastian. Alexa mengangkat kedua bahunya sembari berkata, nenek sudah memutuskan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Bastian langsung berdiri dengan kedua tangan yang mengepal. Aku harus bertemu sama nenek dan menjelaskan apa yang terjadi. Ucap Bastian. 42, sudah takdirku. Bastian merasa kalau dia juga ikut andil dalam masalah ini. Karena cemburu dan kecewa tidak diberitahu sebelumnya oleh Bastian kalau suaminya itu menjabat sebagai penanggung jawab proyek, Alexa sampai melakukan sesuatu hal yang gegabah, yaitu merobek surat kontrak kerjasama. Dia pun kemudian melangkahkan kakinya untuk menuju ke rumah Margaret untuk menjelaskan kepada pria tua itu kalau kerjasama masih berlanjut. Tapi baru 3 langkah, tangannya ditahan oleh Alexa. Bastian membalikkan badannya dan berkata, aku harus menjelaskan kepada nenek kalau kerjasama di antara kedua perusahaan masih berjalan. Alexa menggelengkan kepalanya, nggak perlu kamu ke sana.
Mereka nggak akan pernah mendengarkanmu. Yang ada kamu hanya akan dimaki oleh mereka. Tapi walau bagaimanapun aku harus meluruskannya. Saat ini kamu dipecat dari perusahaan Winata Sentosa, aku tahu kamu punya impian besar di sana. Kamu ingin membantu perusahaan itu untuk tumbuh besar. Kalau kamu nggak ada di sana, bagaimana kamu mewujudkan impianmu? Nggak perlu, Bastian. Mereka sudah tidak menginginkanku, bahkan aku nggak dianggap sama sekali oleh mereka, untuk apa aku masih berada di sana. Raut wajah Alexa membuat Bastian sedih sekaligus marah. Wanita yang dicintainya sudah dibuang dan tidak dihargai. Ini sangat menyakitkan bagi Bastian. Setelah yakin kalau Bastian tidak akan pergi ke rumah sang nenek, Alexa kembali duduk di kursi yang terbuat dari besi. Dan mendapat kembali air di danau yang tenang. Kejadian hari ini menyebabkan guncangan besar bagi Alexa. Dia begitu tertekan, sedih dan putus asa. Bastian pun melangkahkan kakinya dan duduk di samping Alexa kembali. Dengan mata yang menatap ke arah danau, Bastian berkata, selama 3 tahun ini aku sudah merepotkanmu, menyusahkanmu dan membuatmu menjadi bahan lelucon orang-orang. Mulai saat ini, semua kesedihanmu, aku sudah menyimpannya di dalam hatiku. Semua orang yang mengejekmu, membencimu, menganggapmu tidak ada, dan tidak menghargai, aku ingat mereka semuanya. Kamu jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu. Alexa menoleh ke arah Bastian. Dia terkejut melihat suaminya itu tampak berbeda hari ini. Bastian terlihat sangat berwibawa dan memiliki karisma tersendiri yang menarik baginya. Terima kasih karena kamu sudah berniat untuk melindungiku. Tapi aku rasa inilah takdirku. Aku terlahir dan besar di keluarga Winata dengan ayah yang merupakan anak haram. Sampai saat ini hal itu digunakan oleh orang-orang untuk membenciku dan menyepelekanku. Aku memang tidak menarik bagi mereka, kata Alexa yang berusaha tersenyum walau begitu sulit. Kini aku mengerti, bagaimanapun aku berusaha, nggak mungkin aku mendapatkan sebuah kehormatan dan pengakuan dari seluruh anggota keluarga Winata. Pada akhirnya aku tetap menjadi alat bagi mereka. Kali ini nenek sudah memutuskan untuk memecatku. Aku terima. Aku nggak akan pernah kembali lagi ke sana, lanjut Alexa. Bastian menatap kedua mata Alexa selama wanita itu bicara. Hanya itu yang dapat dilakukan saat ini untuk membuat istrinya itu merasa dihargai. Air mata ini menetes di wajah Alexa. Dengan cepat Bastian mencegahnya dengan kedua ibu jari tangannya. Alexa tersenyum. Kali ini dia tidak menolak wajahnya disentuh oleh Bastian. Bastian, selama 3 tahun ini, meskipun kamu tidak berguna, entah kenapa berada di sampingmu membuatku merasa nyaman dan aman. Rasanya sama seperti aku berada di samping papa, kata Alexa. Kemudian Alexa berdiri. Lalu dia melangkahkan kakinya. Kamu mau kemana? Tanya Bastian. Ulang. Aku lelah, mau istirahat. Alexa berkata seraya menoleh ke belakang. Kemudian mereka itu pun melanjutkan langkahnya menuju ke mobil miliknya yang berada di parkiran umum. Aku akan membantumu membuat mereka semua menyesal, ucap Bastian. Pria itu pun bertekad untuk membantu istrinya mencapai puncak kesuksesan agar wanita itu bisa membuktikan kepada keluarganya bahwa keputusan yang mereka buat hari ini kepada Alexa adalah kesalahan besar. Alexa kini sudah sampai di rumahnya. Ketika baru masuk ke dalam ruang tamu, ternyata dia sudah ditunggu oleh mamanya yang sedang duduk di sofa. Alexa, kabar yang diberitakan oleh Mama Margaret, benar. Kamu sudah membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Mondih Branchen. Tanya Amy dengan suara tinggi. Alexa menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan itu. Bodoh. Kenapa kamu melakukannya? Itu ada kesempatan emas bagi keluarga Winata untuk bisa kembali bangkit. Kenapa kamu malah merobeknya? Sekarang kamu merasakan akibatnya, kan? Dipecat dari perusahaan. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Mengandalkan saat kita di perusahaan Winata Sentosa yang sedang berada di ujung tanduk. Nggak bisa, Alexa. Bentak Amy dengan mata yang melotot hingga tampak seperti yang akan copot. Alexa menghadap mamanya dan berkata, Mama nggak usah khawatir. Aku akan menemukan jalan. Kemudian setelah mengatakan itu, Alexa melanjutkan langkahnya menuju ke kamar. Mencari jalan keluar. Jalan keluar yang mana? Mereka dengan James. Tanya Amy dengan suara yang keras agar anaknya itu bisa mendengar.
Tapi Alexa tidak meresponnya. Dia terus berjalan dan masuk ke dalam kamar. Cynthia keluar kamar. Dia menatap beberapa saat ke kamar Alexa yang tertutup dan kemudian kembali ke kamar. Sebenarnya dia ingin menemui kakaknya itu untuk menenangkan dan memberi dukungan. Tapi pada akhirnya dia urungkan karena berpikir kalau lebih baik saat ini kakaknya itu sendirian untuk menenangkan diri. Keesokan hari, Bastian memerintahkan kepada Laura untuk mengumumkan pembatalan kontrak kerjasama dengan perusahaan Winata Sentosa. Oleh sebab itu pagi ini kota Jakarta digemparkan oleh berita pembatalan kontrak kerjasama antara distribusi Pomes Frites. James dan para pemilik perusahaan yang sebelumnya ikut tender, merasa terkejut namun juga mereka merasa senang. Karena dengan begitu, mereka memiliki kesempatan kedua untuk dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan Mondih Branchen. Siapkan proposal kerjasama. Buat dengan baik dan mendetail. Kita serahkan kembali kepada perusahaan Mondih Branchen. Kali ini proyek itu harus jatuh ke tangan kita. Seru James kepada asisten pribadinya. Di rumah, Alexa baru saja mematikan televisi setelah melihat berita mengenai pembatalan proyek yang dilakukan oleh perusahaan Mondih Branchen. Wanita itu pun memejamkan matanya sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Kak, kamu punya uang berapa? Tanya Cynthia yang baru saja datang namun tiba-tiba langsung menanyakan tentang uang. Alexa membuka matanya dan memalingkan wajah kepada adiknya itu, kenapa? Apa yang mau kamu beli? Ngomong saja nanti kakak yang akan bayar. Bukan, aku nggak mau beli apa-apa. Cuma aku dengar dari temanku kalau pamannya akan menjual perusahaannya dengan harga murah. Mungkin kakak tertarik buat membelinya, kata Cynthia. Alexa mengernyitkan kening. Kemudian dia duduk dengan tegak. Perusahaan apa? Harganya berapa? Tanya Alexa. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi. Mereka sudah membuat 3 buah game mobile gitu. Tapi memang dia mengangkat. Dan sekarang kabarnya mereka sedang membuat sebuah game baru, tapi mereka membuat seperti dunia nyata dengan aktivitas yang sama seperti kita. Dia mau menciptakan metaverse gitu, deh, jelas Cynthia. Alexa langsung bersemangat ketika mendengar penjelasan dari Cynthia. Program itu memang sedang banyak digaungkan oleh dunia. Tapi masih belum ada satupun yang rampung dengan sempurna. Beberapa waktu yang lalu Alexa pernah mengikuti sebuah kelas yang membahas tentang potensi metaverse semacam ini. Dan dia bisa menangkap kalau ini adalah bisnis masa depan yang sangat menjanjikan. Kenapa pamannya temanmu itu mau menjualnya? Dan berapa? Tanya Alexa. Katanya dia lagi butuh banget uang untuk membebaskan anaknya yang baru ketangkep polisi karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan lagi perusahaannya sedang dalam keuangan yang kurang baik karena investasi ke metaverse yang jor-joran tapi ternyata kekuatan finansialnya hanya bisa membuat 10% saja dari konsep keseluruhan yang sudah dibuat, ungkap Cynthia. Kalau gitu, kamu buat janji sama pamannya temanmu itu buat bertemu sama kakak, kata Alexa. Cynthia menganggukkan kepala. Alexa sangat bersemangat dan ingin sekali membeli perusahaan itu walau dia tahu kalau uang yang dia miliki tidak banyak. Bersambung.